Halo guys, balik lagi nih di channel Yanti Stories. Nah, seperti biasa di hari ini tuh aku akan membawakan lagi nih cerita horor dari salah satu teman online kita. Sebut saja namanya Ika. Nah, jadi Ika ini tuh bercerita tentang pengalaman dia tuh guys. Dia tuh ketemu sama sebuah pasar yang dimana ternyata pasar ini adalah pasar setan. Mungkin kisah mistis seperti ini nih udah banyak diceritakan sama kreator-kreator lain kan guys. Tapi ini nih betul-betul cerita dari teman online kita yang dia tuh nyeritain ke aku gitu guys. Nah, kalian penasaran seperti apa kisahnya si Ika ini nih? Mari kita simak ceritanya. Jadi guys, Ika ini tuh adalah seorang anak yatim piatu, dimana kedua orang tuanya sudah meninggal sejak lama. Nah, si Ika ini tuh tinggal sama neneknya guys. Dia tuh punya teman, kita sebut saja namanya Mila. Kalau si Mila ini tuh bisa dibilang keluarganya tuh masih utuh guys. Nah, jadi Ika dan Mila ini tuh sahabatan udah sangat lama, dimana si Ika ini sering nih bermain di rumahnya si Mila. Dan entah mengapa di hari itu tuh si Mila ini ngajakin si Ika pergi ke suatu pasar yang katanya sih ada pertunjukan wayangnya. Nah, BTW kejadian itu udah agak lama sih guys, sekitar tahun 19-an. Yang mana di tahun-tahun itu tuh masih banyak lah pertunjukan-pertunjukan wayang atau teater-teater lokal gitulah guys. Nah, singkat cerita, berangkatlah nih si Ika dan Mila ke pasar itu, yang katanya sih mereka ingin melihat pertunjukan wayang yang datangnya tuh bisa dibilang jarang lah guys di desanya. Nah, tapi di sini nih si Mila tidak minta izin sama kedua orang tuanya. Akhirnya singkat cerita berangkat dah tuh mereka berdua. Mereka menelusuri sebuah hutan yang berada di desa mereka, di mana hutan itu tuh menjadi akses satu-satunya untuk pergi ke pasar itu guys. Lama mereka berjalan, mereka sama sekali tidak menemukan pasar yang mereka tuju. Saat itu si Ika udah mulai gelisah nih guys, tapi Mila menenangkan. Akhirnya mereka terus berjalan menelusuri hutan itu. Dan tiba-tiba di kejauhan sana Mila melihat banyak kerumunan orang dan keramaian, di mana keramaian itu tuh seperti sebuah pasar. Mila pun buru-buru menarik tangannya si Ika nih guys. Berlari dah tuh mereka berdua menuju pasar yang mereka lihat. Di pasar itu tuh terlihat seperti biasa saja. Banyak orang yang jualan, ada yang jualan kacang, ada jualan minuman, sayur, buah. Nah, si Ika ini nih merasa haus kan guys, karena bisa dibilang perjalanan mereka tuh tadi tuh kayak lama kali lah. Nah, akhirnya si Mila melihat ada seorang penjual minuman dan mereka pun menghampiri penjual itu. Tapi anehnya saat si Mila ingin membayar minuman itu, penjual itu tuh kayak nggak mau nerima uang mereka guys. Mereka malah malah bilang kalau uang yang mereka berikan itu tuh tidak digunakan di situ tuh. Nah, penjual minuman itu juga memperagakan nih guys, kalau dia ingin diberikan juga atau ditukar lah dengan barang untuk minumannya itu. Jadi bisa dibilang pasar itu tuh masih menggunakan sistem barter di dalamnya.
Nah, saat itu tuh si Mila dan Ika bingung kan? Dia bingung nih mau nukarin apa dengan minuman itu. Akhirnya mereka berdua keluarlah dari pasar itu kan guys, untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menukar minuman yang mereka inginkan. Tidak lama dari itu, akhirnya mereka menemukan sebuah tumbuhan dan mereka iseng nih, apakah tumbuhan ini nih bisa ditukarkan dengan minuman yang mereka mau. Mereka pergi lagi dah tuh ke penjual minuman itu dan akhirnya diterimalah guys sama penjual itu. Mereka pun melanjutkan jalan-jalan mengelilingi pasar itu guys. Nah, mereka melihat ada Ibu Siti, dimana Ibu Siti ini tuh udah lama meninggal guys. Dan mereka berjalan lagi, mereka melihat ada Pak Irwan, yang dimana Pak Irwan ini kepala desa di mereka. Tapi emang beliau juga baru saja meninggal minggu lalu. Di situ tuh si Mila dan Ika heran, kok bisa ya mereka bertemu sama orang-orang yang udah meninggal guys. Tapi saat itu tuh Ika bilang nih ke Mila kalau mungkin itu mirip aja kali ya sama ya almarhum dan almarhumah yang emang mereka kenal guys. Tiba-tiba si Mila melihat ada seseorang yang menjual sebuah kerajinan tangan gitu loh guys. Di situ tuh ada sebuah patung, bisa dibilang patung ini tuh unik gitu. Nah, si Mila ini tertarik untuk memiliki patung tersebut. Kata si Mila, patung ini tuh mirip banget dengan yang dimiliki oleh kakeknya dulu yang udah hilang. Jadi niatnya si Mila ini ingin membeli patung itu untuk mengenang almarhum kakeknya guys. Dia hampirilah tuh penjual patung ini. Tetapi dengan kecewa, si penjual ini nih ternyata tidak menjual patung itu. Mila pun membujuk-bujuk penjual ini guys. Dia ingin membayar berapapun kepada penjual ini. Dia pun mengumpulkan tumbuhan-tumbuhan di luar pasar untuk membayarkan patung ini guys. Karena seperti yang kita tahu kan, kalau pasar itu tuh memiliki sistem barter. Nah, akhirnya lama bernegosiasi, penjual ini pun luluh dan memberikan patung itu kepada si Mila dengan satu syarat, kalau si Mila ini tuh harus datang lagi ke pasar itu, atau bisa dibilang balik lagi nih ke pasar itu. Nah, si Mila pun menyetujui apa yang dikatakan oleh penjual itu guys. Tidak lama dari itu, mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan kalian tahu, seminggu setelah mereka pergi ke pasar itu, tiba-tiba Ika mendengar kabar kalau si Mila menghilang. Warga desa pun mencari si Mila yang katanya sih berpamitan pergi mancing bersama teman-temannya guys. Nah, saat itu tuh si Ika ingin berkata jujur kepada kedua orang tua Mila kalau minggu lalu itu mereka pergi ke sebuah pasar yang berada tidak jauh dari hutan desa mereka. Akhirnya karena kasihan, Ika pun jujur nih cerita kepada orang tua Mila tentang pasar yang mereka kunjungi minggu lalu, dimana si Ika ini curiga kalau Mila balik lagi tuh ke pasar itu. Ika pun menceritakan dari awal sampai akhir. Dia juga menceritakan kalau mereka tuh bertemu sama orang-orang yang sudah meninggal. Dan rata-rata itu tuh dalam pasar itu emang orang-orang yang udah meninggal guys. Orang-orang yang mereka kenal lah di desa itu yang udah meninggal. Nah, di situ tuh sontak orang tuanya si Mila kaget lah. Akhirnya dilakukanlah pencarian si Mila ke dalam hutan yang dimana diyakini kalau di hutan itu tuh memiliki sebuah pasar
yang diceritakan oleh si Ika, guys. Nah, akhirnya pencarian terus dilakukan sampai di titik dimana mereka sama sekali tidak menemukan si Mila. Dan sampai detik ini, guys, jasad si Mila sama sekali tidak ditemukan. Ada sebagian warga yang meyakini kalau jasadnya si Mila itu tuh tenggelam di sungai saat dia memancing ikan. Dan ada sebagian warga juga yang percaya kalau si Mila hilang di hutan itu. Oh ya guys, sini tuh si Ika pernah bermimpi bertemu sama si Mila di sebuah pasar, dimana itu pasar tuh yang mereka kunjungi lah, guys. Di situ tuh si Mila duduk meringkuk memegang patung yang dia beli. Tapi di situ si Ika ingin menarik tangannya si Mila, tapi transparan gitu loh, guys, nggak bisa dijangkau. Di situ tuh si Mila bilang ke Ika kalau dia tidak akan bisa kembali lagi bersama keluarganya. Nah, ternyata mitos pasar setan di desanya si Ika ini, guys, sudah terkenal sejak lama. Tetapi entah mengapa pasar setan itu mengambil korban lagi. Oke guys, itulah tadi cerita dari Ika, dimana dia memiliki pengalaman mistis nih tentang sebuah pasar setan yang merenggut nyawa sahabatnya. Nah, sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel ini, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel aku, guys. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.